Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izmir Rizkyana Sundaira. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menilik kembali ini tentang ekspor dan impor pada komoditas perhiasan. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar perhiasan itu selalu berkaitan dengan kata eksklusivitas, di mana hanya kalangan tertentu saja yang dapat mengelola perusahaan tersebut. Dan bisnis perhiasan juga salah satu komoditas atau produk ekspor yang dapat meningkatkan nilai ekspor nasional serta memiliki daya saing global. Nah, di sini juga eh, di sini juga kita bisa lihat produk perhiasan yang terkenal itu mayoritasnya dihasilkan oleh beberapa daerah industri seperti Papua, Papua Tambang, Gasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia memproduksi konserat, perak, tembaga, dan emas. Lalu ada Sumbawa, Batu Hijau, NTB, kota penghasil emas terbesar dengan penemuan 2,77 juta ons emas mentah. Lalu ada Gosowong Halmahera, Sulawesi Utara, yang dikelola oleh BUMN PT Aneka Tambang yang memproduksi 20 juta ons biji emas dalam penembangannya. Lalu ada 7 Bukit Banyuwangi yang pertambangannya dikelola oleh PT BSI yang memiliki cadangan mineral sebanyak 1,9 miliar ton yang diantaranya 28 juta tonnya adalah emas. Lalu eh, ada tujuan utama ekspor perhiasan Indonesia itu yang pertama ada Singapura sebesar 33%, lalu ada Swiss sebesar 11%, ada Hong Kong sebesar 24%, ada Amerika Serikat 19%, dan Uni Emirat Arab sebesar 9%. Jadi negara-negara tersebut juga mendominasi hingga 93,2% dari total ekspor produk perhiasan nasional. Nah, selama 5 tahun terakhir juga bahwa Indonesia juga termasuk dalam 10 besar negara pengekspor perhiasan di dunia dengan paksa mencapai 4%. Kemudian pada tahun 2018, ekspor perhiasan Indonesia berhasil mencapai 2,05 miliar US dollar dan menempati peringkat 9 di dunia. Lalu berdasarkan nilai FOB-nya pada tahun 2021 mencapai 1.513 US dollar dan 2022-nya mencapai 2.546,5 US dollar. Lalu kegiatan ekspor juga bertujuan untuk mengembangkan industri di mana dapat mengelola harga produk domestik, meningkatkan kesempatan kerja, dan menambah devisa negara juga. Lalu di sini ada nilai ekspor di mana menurut berdasarkan data BPS bahwa bahwa nilai eh, ekspor perhiasan pada tahun 2021 itu mencapai 2,58 miliar US dollar dengan nilai tersebut meningkat mencapai 76,5% dibandingkan tahun yang sebelumnya yang cuma 1,47 miliar US dollar, sedangkan volume ekspor perhiasannya di Indonesia itu sebanyak 816,4 ton pada tahun 2021 yang juga meningkat sebesar 32,75% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 615 ton saja. Jadi berdasarkan perkembangan nilai ekspor, perhiasan di atas juga berkontribusi dari komoditas ekspor perhiasan untuk devisa negara yang dapat dilihat pada efektivitas upaya meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal melalui industri pengolahan kembali, lalu menambah devisa dan tenaga kerja dari bulan Januari hingga bulan Mei 2021, sektor industri mencatatkan mencatatkan nilai sebesar 66,70 miliar US dollar dengan memberikan kontribusi paling tinggi yakni 79,42% dari total ekspor nasional sebesar 83,99 miliar US dollar. Nah, sebenarnya juga Indonesia tuh masih terbilang tinggi dalam masalah impor dibandingkan ekspornya. Kenapa? Karena Indonesia tuh masih cenderung mempunyai sifat mengkonsumsi daripada memproduksi, terlebih dalam bidang non-migas, non-minyak dan gas seperti bahan baku, perhiasan dan hasil alam, terkhususnya dalam pasar perhiasan. Makanya hal ini juga disebabkan kurangnya bahan baku, kurangnya bahan baku, kurangnya bahan baku seperti permata dan berlian, lalu tidak memiliki branding yang baik, dan Indonesia juga belum memiliki sertifikasi perhiasan. Nah, di sini ada neraca komoditas perhiasan di mana
yang kita bisa lihat semuanya di sini tuh mengalami penurunan. Kenapa? Karena pada tahun 2020 sampai 2021 tuh seperti yang kita ketahui bahwa negara kita tuh kesulitan mengekspor perhiasan karena adanya musibah pandemi COVID-19 itu. Ini yang kita bisa baca penjelasan derasanya kenapa mengalami penurunan seperti yang tadi saya bilang, karena eh, karena adanya pandemik jadi beberapa bisnis itu berhenti gitu, salah satunya bisnis perhiasan tersebut. Nah, kesimpulannya di sini bahwa perhiasan itu kan sering kali melekat dengan kata eksklusivitas di mana hanya kalangan tertentu saja yang mengelolanya. Padahal lebih dari itu tuh kita bisa mengindustri perhiasan sebetulnya memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lebih jauh gitu. Lalu ada industri perhiasan merupakan salah satu sektor andalan juga yang menopang peningkatan nilai ekspor nasional. Oleh karena itu juga Kementerian Perindustrian juga terus mendorong untuk penguatan branding produk perhiasan Indonesia agar lebih berdaya saing di tingkat global. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang komoditi perhiasan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.